Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah Ipari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmat untuk umat. Hari ini kami bersama dengan Abah Fadol, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Candi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Mahbub juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita bahas apa ini, Pak? Hari ini kita membahas kawin siri ini dianggap sebagai suatu perbuatan pidana menurut KUHP yang terbaru. Oh ya. Ngomong-ngomong, kawin siri itu apa sih sebenarnya, Pak? Kawin siri itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Mahbub. Sebelum saya menjelaskan apa kawin siri itu, terlebih dahulu apa sebetulnya itu perkawinan atau kawin itu. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang dinamakan dengan perkawinan atau nikah adalah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang tunggal, sakinah mawaddah warahmah. Itu terminologi atau definisi dari perkawinan. Oh, perkawinan seperti itu. Ya. Menurut pasal yang kedua Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan itu dianggap sah apabila menurut agamanya masing-masing. Harus seagama. Seagama. Kalau Islam ya menurut ketentuan Islam. Kalau orang Nasrani ya ketentuan orang Nasrani. Hindu, Buddha ya harus mengikuti ketentuan agama masing-masing. Itu yang dikatakan dengan yang namanya perkawinan. Nah, dikatakan perkawinan itu harus memenuhi unsur-unsur. Di antaranya harus ada pasangan pengantin laki-laki dan perempuan. Harus ada itu. Harus beda kelamin, tidak boleh sama kelamin. Oh iya. Betul, Yang kedua harus ada namanya wali. Nah, wali itu dari pihak istri ya, dari pihak perempuan. Ya. Yang berikutnya harus ada yang namanya mahar. Mahar ini ya dari seorang suami atau calon suami ini untuk diberikan kepada calon istrinya. Harus ada namanya akad. Harus ada yang namanya akad. Ya, akad yang akadkan ini harus walinya. Oh, harus nggih, Bang ya? Iya, harus ada walinya. Kalau tidak ada walinya, maka walinya itu harus diganti dengan wali hakim. Pertama wali nasab. Yang kedua, apabila tidak ada wali nasab, maka wali hakim. Dan harus ada 2 orang saksi. Iya. Harus laki-laki. Oh iya. Tidak boleh perempuan itu. Tapi pernikahan kalau itu dilaksanakan rata-rata banyak yang mengiringi kan ya. Iya. Sekarang apa sih yang dikatakan kawin siri menurut fikih dan menurut pemerintah? Iya. Bagaimana itu, Pak? Berangkat dari hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin wasyahidi adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Para ulama ini berbeda pendapat dalam mengartikan la nikaha. La nikaha itu kelanjutan dari hadis ini, matan ini illa biwaliyin.
biwaliyin ini adalah jar majrur. Ya. Cara ilmu bahasa dalam hal ini adalah nahwu. Maka setiap jar majrur harus ada dasarnya berupa fi'il. Maka di situ menakdirkan ulama ada mengatakan la yasihu nikahun illa biwaliyin wa syahidin. Maka tidak sah nikah itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Itu yang dikatakan perkawinan yang sah menurut fikih. Nah, pendapat yang lain dikatakan tidak layasihu la ya'mulu nikahun illa biwaliyin wa syahidi adlin. Tidak sempurna nikah itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Berarti tanpa wali itu sah, karena itu tidak sempurna saja. Begitu ya. Kan gitu dalam memahami nas hadis Nabi itu. Kalau kita membahas tentang kajian bahasa, berarti ada 2 tinjauannya. Layasihu itu artinya layasihu tidak sah, dan layasihu tidak sempurna. Layak mulu tidak sempurna ya? Tidak sempurna nikah itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Jadi kalau tidak sempurna, yang penting saya senang, saya nikah, saya ijabkan, saya dengan calon istri boleh kalau tarikan layak mulu. Tapi dalam kajian pemerintah, keduanya itu dianggap masih nikah siri selama belum dicatatkan di pemerintah. Dalam hal ini adalah kantor urusan agama. Itu yang menjadi poinnya Pak ya. Selama belum dicatatkan masih dikatakan nikah siri. Nikah siri. Oh ya. Walaupun rukunnya itu terpenuhi unsur-unsur nikah itu. Tapi ini belum dicatatkan, maka itu dianggap sebagai nikah siri. Walaupun secara fikih itu dibenarkan, tapi secara negara itu dianggap sebagai nikah siri. Harus dicatatkan. Dalam hal ini karena kita beragama Islam, dicatatkan di kantor urusan agama. Iya betul. Dan siapa-siapa yang menikah itu dianggap di bawah tangan. Ya, apabila dari pihak perempuan itu dirugikan, ya, dianggap itu sebagai perbuatan pidana. Oh, seperti itu, Bang. Tapi ini adalah delik tindak kejahatan aduan, bukan tindak kejahatan biasa. Kalau tindak kejahatan biasa itu seperti mencuri. Siapapun yang korban maupun tidak korban itu bisa melaporkan asal tahu kejadian itu. Dalam kaidah hukum pidana ada impus, ada suatu peristiwa. Yang kedua ada mens rea, ada suatu niatan jahat. Yang berikutnya ada dolus, perbuatan ini sengaja, atau culpa, perbuatan ini tidak sengaja. Tapi itu namanya dolus, satu perbuatan yang sengaja. Tapi delik ini adalah delik aduan selama belum ada aduan daripada pihak yang dikorban, tidak apa-apa. Oh begitu ya Pak? Iya. Oh iya, kan sekarang ini kan lagi viral itu Pak, lagi menjadi perbincangan publik adanya undang-undang tentang nikah siri itu dikatakan pidana. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi lahirnya undang-undang ini Pak? Nah sebetulnya gini Pak Mahbub, undang-undang ini kan hukum pidana. Iya. Pertama, undang-undang ini mengadopsi daripada hukum Belanda yang dahulu. Karena apa? Kita merdeka itu belum siap tentang pengaturan undang-undang, sehingga digunakan hukum Belanda itu, warisan kolonial itu. Sebagaimana dalam aturan peralihan dan tambahan itu bahwasanya
negara ini masih menggunakan hukum pidana kolonial selama belum ada undang-undang yang baru. Dalam hal ini Undang-Undang KUHP ini nomor 1 tahun 2023 disahkan berlaku 1 Januari 2026. Diantaranya mengatur bahwasanya kawin siri, artinya yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama, apalagi poligami tidak dicatatkan di kantor urusan agama, apabila dia merasa dirugikan, maka ini bisa dikatakan perbuatan pidana. Nah, tujuannya apa? Untuk kemaslahatan. Karena status anak ketika menggunakan hukum pidana lama itu ada 4 status anak itu. Satu, status anak itu sah dari perkawinan yang sah, ya sebagaimana dilaksanakan seperti itu. Yang kedua, status anak itu status di luar nikah. Ini nanti namanya kohabitasi. Suka sama suka antara lawan jenis sehingga melakukan itu, apalagi masih sejaka, hamil, lalu melahirkan anak, maka ini statusnya anak adalah anak di luar nikah. Begitu nggih? Ya, yang ketiga, anak hasil zina. Bagaimana itu, Pak? Hasil zina itu antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, tapi dia melakukan hubungan bukan pada istrinya, kepada orang lain sehingga hamil, maka ini namanya anak zina. Yang keempat adalah anak sumbang. Apa itu anak sumbang? Anak sumbang itu adalah anak nun sewu melakukan hubungan begitu ya, kelamin laki-laki dan perempuan, masih ada nasab dengan saudaranya, dengan orang tuanya, melahirkan anak, maka anak ini anak sumbang menurut KUHP Belanda. Oh, seperti itu. Nah, sekarang KUHP itu ditertibkan, maka itu dianggap sebagai hukum pidana, kena yang nama hukuman apabila masing-masing yang pihak dikorbankan itu mengadu kepada pihak yang berwajib. Gitu Pak Mahbub. Oh iya, itu sebuah wawasan yang sangat mencerahkan sekali, Pak, bagi kita semuanya, terutama bagi para pemirsa yang mau untuk menekuni dan mendalami undang-undang yang baru ini tentang nikah siri. Mudah-mudahan apa yang menjadi podcast hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.